Kini kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Gempa bumi dahsyat mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang. Gempa dengan magnitudo 7,1 ini membuat kerusakan parah dan menelan korban jiwa. Seorang penghuni apartemen panik saat gempa magnitudo 7,1 menghantam prefektur Kumamoto, Jepang. Asap mengepul di dekat kastil Kumamoto setelah gempa terjadi. Jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Sementara lebih dari 100 orang terluka di seluruh prefektur Kumamoto. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mendesak warga untuk mengungsi dan melindungi diri setelah gempa bumi melanda prefektur Kumamoto. Peringatan tsunami juga diberlakukan untuk pesisir laut Ariake dan Yatsushiro. 本日16時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、熊本県宇城市、氷川町で最大震度7を観測したほか、九州の広い範囲にわたって強い揺れを観測しております。この地震に伴い、有明八代海に津波注意報が発表され、1メートル程度の津波が予想されております。 Guncangan gempa juga memicu ledakan besar di pusat perbelanjaan, merobohkan sejumlah bangunan, serta menyebabkan sedikitnya 2 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Dalam rekaman tersebut, memperlihatkan sebagian sisi bangunan yang menampung sekitar 200 toko hancur, dengan rangka baja terbuka dan puing-puing berserakan di area parkir. Sementara itu, penyebab ledakan masih diselidiki, dengan dugaan awal mengarah pada kebocoran gas. Gempa juga memutuskan aliran listrik ke puluhan ribu rumah, menghentikan transportasi dan ratusan ribu warga mengungsi. Pemirsa, gempa dahsyat yang mengguncang Jepang memicu tragedi mematikan di pusat perbelanjaan di Kumamoto. Tim penyelamat berlomba dengan waktu untuk menemukan para korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Tim penyelamat Jepang terus berjuang menyisir puing-puing Aeon Mall Kumamoto yang luluh lantak setelah gempa kuat mengguncang wilayah barat daya Jepang. Rekaman terbaru dari Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Jepang memperlihatkan petugas darurat membersihkan reruntuhan dan menyisir setiap sudut pusat perbelanjaan yang rusak parah demi mencari korban yang masih terjebak. 4 orang dipastikan tewas dan 3 lainnya masih hilang. Sebelum ledakan terjadi, sekitar 3.000 pengunjung berhasil dievakuasi dari dalam gedung. Ledakan yang diduga dipicu kebocoran gas terjadi setelah gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang kawasan tersebut, menyebabkan sebagian bangunan ambruk dan menghancurkan deretan toko di dalam mal. Hingga kini, petugas masih terus berjuang menembus reruntuhan bangunan dengan harapan masih ada korban yang dapat diselamatkan hidup-hidup. Pemirsa, penjajah Israel kembali membombardir Gaza, Palestina. Kali ini serangan udara Zionis meluluh lantakan sebuah masjid di kawasan Yarmuk, kota Gaza. Pemirsa, rudal penjajah Israel menghancurkan sebuah masjid di kawasan Yarmuk, kota Gaza. Serangan udara Zionis juga meratakan kawasan pemukiman di daerah El Bala. Akibat genosida Israel ini, 1 orang syahid, beberapa orang lain terluka. Pemerintah apartheid Israel juga menggeser garis kuning dan memerintahkan warga Gaza untuk keluar dari rumahnya. Warga Gaza yang trauma mengatakan tidak pernah ada gencatan senjata. Kini mereka juga tidak memiliki tempat aman untuk berlindung. انتكبنا وين ننام؟ والله ما في حاجه تقوينا، الحمد لله، لا ضل اهلي راحت وضار اخويا راحت وضار اختي راحت وما ضلش ضوء. Pemirsa, serangan drone menyasar 2 kapal milik Amerika Serikat yang berada di Damietta, Mesir. Ledakan hebat mengguncang kawasan pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah drone kamikaze menghantam 2 kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian ini murni kecelakaan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa itu.
Setelah jeda serangan selama 2 hari, Iran kembali melancarkan serangannya ke pangkalan militer milik Amerika Serikat. Kali ini Iran menyasar pangkalan udara Muwafaq Salti di Yordania. Iran kembali membombardir pangkalan udara militer milik Amerika Serikat di kawasan timur Yordania. Amerika Serikat melalui CENTCOM menyatakan telah berhasil mencegat rudal Iran. Tidak ada korban jiwa akibat serangan ini. Serangan ke salah satu pangkalan udara militer Amerika Serikat menjadi tanda kondisi di Timur Tengah kembali memanas. Kini kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, gempa bumi dahsyat mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang. Gempa dengan magnitudo 7,1 ini membuat kerusakan parah dan menelan korban jiwa. Seorang penghuni apartemen panik saat gempa magnitudo 7,1 menghantam prefektur Kumamoto, Jepang. Asap mengepul di dekat kastil Kumamoto setelah gempa terjadi. Jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Sementara lebih dari 100 orang terluka di seluruh prefektur Kumamoto. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mendesak warga untuk mengungsi dan melindungi diri setelah gempa bumi melanda prefektur Kumamoto. Peringatan tsunami juga diberlakukan untuk pesisir laut Ariake dan Yatsushiro. 本日16時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、熊本県宇城市、氷川町で最大震度7を観測したほか、九州の広い範囲にわたって強い揺れを観測しております。でこの地震に伴い、有明八代海に津波注意報が発表され、1メートル程度の津波が予想されております。 Guncangan gempa juga memicu ledakan besar di pusat perbelanjaan, merobohkan sejumlah bangunan, serta menyebabkan sedikitnya 2 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Dalam rekaman tersebut, memperlihatkan sebagian sisi bangunan yang menampung sekitar 200 toko hancur, dengan rangka baja terbuka dan puing-puing berserakan di area parkir. Sementara itu, penyebab ledakan masih diselidiki, dengan dugaan awal mengarah pada kebocoran gas. Gempa juga memutuskan aliran listrik ke puluhan ribu rumah, menghentikan transportasi dan ratusan ribu warga mengungsi. Pemirsa, gempa dahsyat yang mengguncang Jepang memicu tragedi mematikan di pusat perbelanjaan di Kumamoto. Tim penyelamat berlomba dengan waktu untuk menemukan para korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Tim penyelamat Jepang terus berjuang menyisir puing-puing Aeon Mall Kumamoto yang luluh lantak setelah gempa kuat mengguncang wilayah barat daya Jepang. Rekaman terbaru dari Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Jepang memperlihatkan petugas darurat membersihkan reruntuhan dan menyisir setiap sudut pusat perbelanjaan yang rusak parah demi mencari korban yang masih terjebak. 4 orang dipastikan tewas dan 3 lainnya masih hilang. Sebelum ledakan terjadi, sekitar 3.000 pengunjung berhasil dievakuasi dari dalam gedung. Ledakan yang diduga dipicu kebocoran gas terjadi setelah gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang kawasan tersebut, menyebabkan sebagian bangunan ambruk dan menghancurkan deretan toko di dalam mal. Hingga kini, petugas masih terus berjuang menembus reruntuhan bangunan dengan harapan masih ada korban yang dapat diselamatkan hidup-hidup. Pemirsa, penjajah Israel kembali membombardir Gaza, Palestina. Kali ini serangan udara Zionis meluluh lantakan sebuah masjid di kawasan Yarmuk, kota Gaza. Pemirsa, rudal penjajah Israel menghancurkan sebuah masjid di kawasan Yarmuk, kota Gaza. Serangan udara Zionis juga meratakan kawasan pemukiman di daerah El Bala. Akibat genosida Israel ini, 1 orang syahid, beberapa orang lain terluka. Pemerintah apartheid Israel juga menggeser garis kuning dan memerintahkan warga Gaza untuk keluar dari rumahnya. Warga Gaza yang trauma mengatakan tidak pernah ada gencatan senjata. Kini mereka juga tidak memiliki tempat aman untuk berlindung. انتكبنا وين ننام؟ والله ما في حاجه تقوينا، الحمد لله، لا دار اهلي راحت ودار اخويا راحت ودار اختي راحت وما ضلش ضوء.
Pemirsa, serangan drone menyasar 2 kapal milik Amerika Serikat yang berada di Damietta, Mesir. Ledakan hebat mengguncang kawasan pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah drone kamikaze menghantam 2 kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian ini murni kecelakaan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa itu. Setelah jeda serangan selama 2 hari, Iran kembali melancarkan serangannya ke pangkalan militer milik Amerika Serikat. Kali ini Iran menyasar pangkalan udara Muwafaq Salti di Yordania. Iran kembali membombardir pangkalan udara militer milik Amerika Serikat di kawasan timur Yordania. Amerika Serikat melalui CENTCOM menyatakan telah berhasil mencegat rudal Iran. Tidak ada korban jiwa akibat serangan ini. Serangan ke salah satu pangkalan udara militer Amerika Serikat menjadi tanda kondisi di Timur Tengah kembali memanas.